Pengertian dipimpin oleh Roh yang mengarahkan engkau untuk belajar melihat indahnya Tuhan. Nah, itu sebabnya apa yang ditulis di dalam Galatia 5 ini sangat mirip dengan apa yang ditekankan di dalam 2 Korintus 3. Tadi sudah dikutip juga oleh Pendeta Ivan. Di dalam 2 Korintus 3 Paulus mengatakan, orang Yahudi kalau baca Taurat ada selubung karena mereka tidak melihat keindahan pembentukan Tuhan yang membuat mereka makin serupa dengan Kristus. Tetapi kita tidak. Kita harusnya tidak ada selubung lagi. Selubung yang membuat orang baca Taurat tetapi tidak melihat Kristus. Membaca firman tetapi tidak melihat keindahan Tuhan. Sudah jadi Kristen tapi masih pikir, wah jadi Kristen itu menyenangkan, mengenal Tuhan, mendapatkan iman, mendapatkan janji, mendapatkan kepastian di dalam Tuhan. Tetapi hidup di dunia harus sengsara kan? Harus sengsara, harus menderita, harus sulit, tidak ada kesenangan di dalamnya. Kalau begitu, ya saya boleh dong coba-coba sedikit. Meskipun sudah Kristen, masih nikmati lagi apa yang dosa dulu tawarkan. Saya masih menyenangi apa yang dulu saya senangi. Saya belum tinggalkan, tapi di sisi lain, saya sudah kenal Tuhan. Saya sudah beriman kepada Dia, saya sudah memiliki Dia. Nah saudara, ini membuat kita menjadi salah memahami Injil. Ada seorang hamba Tuhan mengingatkan bahwa ketika engkau mengabarkan Injil, engkau mengabarkan kabar baik. Tapi heran, waktu kita beritakan, orang tangkapnya sebagai kabar kesulitan besar. Kabar baik loh. Kalau saudara bilang, loh kan banyak orang Kristen menderita hidupnya. Betul, tapi mereka pilih untuk tetap jadi Kristen. Kenapa sudah menderita tetap mau jadi Kristen? Kenapa dianiaya tetap mau jadi Kristen? Karena mereka menemukan kenikmatan jauh lebih besar dalam mengenal Kristus. Sehingga kenyamanan hidup, ketenangan dan harta yang mereka bisa ambil untuk kedamaian hidup di dunia, itu mereka rela lepas. Loh kenapa rela lepas? Karena menemukan yang lebih baik. Menemukan yang lebih baik. Kenapa kamu masih lakukan seks yang bebas? Kenapa kamu masih ikut ambil narkoba? Kenapa kamu masih pakai obat-obat? Karena kamu tidak tahu ada kesenangan lebih indah, lebih besar dan lebih agung di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya Paulus mengatakan, ini problem untuk setiap orang Kristen sebenarnya. Kamu harus hidup oleh Roh. Engkau secara otomatis diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi engkau harus berjalan bersama dengan Dia. Sehingga engkau pelan-pelan belajar untuk mengerti betapa menyenangkannya dicintai oleh Tuhan. Nah itu sebabnya di dalam ayat yang ke-16 dari Galatia 5 dikatakan, hiduplah menurut Roh, berjalanlah di dalam Roh. Di dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, pengharapan tidak mengecewakan. Itu kalimat lebih bagus diterjemahkan, tidak mempermalukan. Pengharapanmu tidak akan bikin kamu malu. Pengharapanmu tidak akan bikin kamu menjadi kelompok yang terusir pada akhirnya. Sebab kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Kita ini orang-orang yang secara natur adalah orang yang lebih senang dosa daripada suci. Lebih senang cemar daripada kekudusan Tuhan. Lebih senang kedagingan daripada Allah. Nah itu sebabnya di dalam hidup kita akan selalu mengalami gangguan ini. Kita akan selalu terganggu untuk jatuh kembali kepada apa yang memuaskan kita dulu. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 2, sudah dibahas oleh Pendeta Ivan. Yang kerjakan adalah Tuhan yang membangkitkan kamu untuk berniat dan untuk berjuang. Maka kerjakanlah. Kamu berjuang. Berjuang untuk lakukan apa? Untuk dengan konsisten mengikuti Roh. Nah ini bagian yang pertama. Lalu bagian kedua yang kita juga mau gali dari ayat ini adalah, apa sih yang dimaksudkan berjalan menurut Roh? Atau dalam versi bahasa Indonesia, hiduplah oleh Roh. Hidup oleh Roh itu yang seperti apa ya? Apakah cuma sekadar kita mengalami keadaan menyenangkan saja? Saya mencintai Tuhan, saya mengenal Dia, maka sekarang saya mempunyai pengetahuan tentang Dia. Atau hal apa ya? Saudara, di dalam pengertian Paulus di dalam Galatia, hidup di dalam Roh, berjalan menurut Roh. Ini merupakan sesuatu yang membuat kita ada di dalam keadaan yang baru, dunia yang baru kalau mau dibilang. Di dalam Roma 14, Paulus mengingatkan tentang pentingnya memahami engkau sekarang ada di dalam realm kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17 dikatakan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah, kamu sudah pindah kerajaan. Engkau tidak lagi ada di dalam kekuasaan yang lama. Paulus mengatakan, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Oh berarti kita nggak perlu makan dan minum? Perlu. Tapi sekarang makan dan minum dilakukan di dalam tuntutan kasih. Sekarang orang Kristen punya pikiran yang lain.
apa yang saya kerjakan ini akan saya arahkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam rencananya. Apakah perbuatan saya menjadi berkat bagi orang lain mengenal Tuhan, membawa orang menikmati kenikmatan menjadi manusia sejati di dalam rancangan Tuhan atau tidak? Maka saudara, Roh akan memimpin kita untuk makin lama makin mengagumi Kristus. Waktu kita makin mengagumi Dia, makin kita memahami kelimpahan, the full spectrum of Christ's glory, kelimpahan yang penuh dari kemuliaan Dia. Makin kita akan menganggap dunia ini gelap. Tapi saya melihat bahwa seluruh kelimpahan dari cara Tuhan bekerja adalah cara Tuhan untuk menarik saya mengagumi Kristus. Biarlah kita menyadari, makin dipimpin Tuhan, makin melihat kekaguman kita kepada Kristus makin nyata. Dari situ, saudara akan menjadi sadar, semua tawaran yang tarik saya untuk menikmati kembali kedagingan yang lama tidak lagi menarik. Di dalam kehidupan ini, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah